Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku, berjumpa lagi dengan video ini pada mata pelajaran seni budaya kelas 11. Oke, gimana kabarnya? Tetap semangat, tetap jaga kondisi kesehatan di tengah-tengah pandemi seperti ini ya. Kalau minggu kemarin kita telah mempelajari tentang pengertian apresiasi dan juga apa? Masih ingat? Fungsi apresiasi seni. Maka untuk minggu ini kita lanjutkan ke materi setelah pengertian dan fungsi apresiasi ya. Yaitu ada yang masih ingat untuk video yang pertama itu apa aja? Ada pengertian, ada fungsi apresiasi, ada tujuan. Ya, kita bahas untuk tujuan apresiasi seni. Apa saja tujuan apresiasi seni itu? Selain memiliki 4 fungsi atau manfaat, apresiasi seni juga memiliki 2 macam tujuan, yaitu tujuan pokok dari apresiasi seni berupa memperkenalkan atau mempublikasi karya seni tersebut agar karya seni lebih dapat dinikmati oleh publik atau masyarakat juga, serta tujuannya tersampaikan. Lalu apa? Terkadang sebagai penikmat seni yang memang sekedar menikmati saja, kita tidak dapat langsung mengerti maksud dan tujuan dibuat karya seni tersebut itu apa. Misalnya kalian melihat lukisan, ini maksudnya apa toh, kok lukisannya seperti ini, bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini gitu ya. Nah, dengan adanya apresiasi seni, maka kita dapat lebih mudah mengerti maksud dan tujuannya. Sementara itu untuk tujuan akhir ada 3 poin ya, nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu mengembangkan nilai estetika karya seni. Estetika adalah kepekaan terhadap keindahan atau seni. Hal ini membuat kita lebih cepat menyadari unsur seni pada karya seni. Unsur seni itu ya garis, bidang, warna, tekstur, gelap terang yang dulu pernah kita pelajari itu loh ya. Nah, dari macam-macam unsur seni itu terus kalian bisa menilai atau bisa mengapresiasi. Oh, ternyata ini bentuknya seperti ini, ternyata warnanya sangat menarik. Nah, seperti itu sudah merupakan bentuk apresiasi ya. Yang kedua, mengembangkan daya kreasi. Selain estetika, tujuan akhir berikutnya ialah mengembangkan kreasi. Karena kita menjadi lebih peka dan mengerti maksud dari karya seni, maka daya kreasi kita juga dapat bertambah. Yang namanya mengapresiasi atau menilai karya seni itu tidak hanya sekali, 2 kali terus sudah gitu ya, tapi berulang atau continue, itu nanti akan lama-kelamaan akan melatih daya kepekaan kita. Yang ketiga, menyempurnakan. Apresiasi pada karya seni juga sebagai penyempurna dari karya-karya seni itu sendiri. Jadi ketika membuat karya itu pasti harapannya itu ada apresiasinya, appreciate kita sebagai penikmat itu untuk meningkatkan atau mengembangkan karya seni yang sudah ada agar menjadi lebih baik gitu ya. Oke, untuk selanjutnya, kalau tadi tujuan apresiasi, selanjutnya adalah tingkatan apresiasi. Apa saja tingkatan apresiasi yang harus kita pahami? Di sini ada beberapa ya. Nanti coba kita bahas tingkatan apresiasi itu dari apa sampai dengan apa gitu. Yang pertama, tingkatan apresiasi itu terdiri dari apa? Ada yang sudah baca? Dalam apresiasi seni atau karya seni terdapat tingkatan yang mendeskripsikan apresiasi seni tersebut. 3 tingkatan dalam apresiasi seni meliputi apresiasi empatik, estetik, dan kritik. Oke, kita bahas satu persatu ya. Bagaimana itu apresiasi empatik, estetis, dan kritik. Nanti kalau biar lebih jelas ya kita sertakan contohnya sekalian. Yang pertama, tingkatan apresiasi empatik. Apa maksudnya tingkatan apresiasi empatik itu? Empati. Kalian memiliki rasa empati enggak kayak gitu? Ya sama, hampir sama ya, hanya saja ini di bidang
apresiasi seni. Empatik dalam kamus berarti melibatkan pikiran dan perasaan. Tingkat apresiasi seni ini lebih berupa tangkapan indrawi atau tangkapan dari indra ya, bisa kalau seni rupa ya visual ya, jadi indra penglihatan. Nanti kalau seni musik ya berarti indera pendengaran atau audio. Contohnya ketika kita mendengar sebuah karya seni musik, kita merasa nyaman, terus kita menirukan liriknya. Nah, itu juga apresiasi empatik ya. Yang kedua, tingkatan estetis atau apresiasi tingkat estetis. Estetis itu apa? Estetis itu adalah indah ya, keindahan. Estetis dalam kamus merupakan penilaian terhadap keindahan tersebut. Tingkat apresiasi seni ini berupa pengamatan dan penghayatan. Di tingkat ini kita sebagai penikmat seni memberi apresiasi yang lebih pada pengamatan bagaimana bentuk dari karya seni tersebut atau mengapa karya seni tersebut dapat menjadi karya seni. Contoh, saat kita menyaksikan pergelaran seni teater, kita berpikir bagaimana adegan tersebut dapat dibuat, apa yang melatar belakanginya, terus bagaimana ceritanya, bagaimana kisah selanjutnya. Nah, itu ya, itu ke estetisnya. Dalam karya seni rupa juga sama seperti itu. Yang ketiga yaitu tingkat kritik. Apa yang dimaksud dengan kritik ya dalam mengapresiasi? Dibayangkan kalau misalnya kalian mengkritik, itu kan biasanya kritik itu kata-katanya agak gimana gitu ya. Nah, tingkat kritik pada apresiasi ini dapat berbentuk klarifikasi, deskripsi, menjelaskan, menganalisis, evaluasi hingga mengambil kesimpulan. Contohnya, melihat juri dalam ajang yang ada di televisi, entah misalnya mereka menilai masakan, mereka menilai tampilan penyanyi dan sebagainya gitu. Adapun pengertian yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya menurut Brand Wilson, apresiasi pada seni meliputi feeling, valuing, dan empathizing. Ketiga poin tersebut adalah suatu tindakan atau kegiatan yang berhubungan dengan perasaan atau feeling, penilaian atau valuing, dan rasa atau empathing. Contoh apresiasi seni, apa saja contohnya? Ada seorang penikmat seni yang diundang untuk datang ke pameran seni yang digelar oleh beberapa seniman. Nah, penikmat seni tersebut datang karena ingin mengenal dan melihat hasil karya seni yang dipamerkan. Selanjutnya, saat melihat beberapa karya seni mampu menarik perhatian penikmat seni tersebut dan memberi penilaian dari sudut pandang penikmat itu sendiri ya. Menurutnya ada beberapa karya yang menarik gitu ya. Nah, jadi apresiasi itu penilaian kita terhadap karya seni apapun ya, bukan hanya karya seni sebenarnya. Jadi kalian menjadi netizen itu ya. Tapi ya saya harapkan sekalipun kalian menjadi netizen, berbijaklah dalam bermedia. Sama ya, apresiasi juga kita memberikan penilaian pendapat kita tentang karya tersebut. Oke, demikian ya video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.